masing-masing kita boleh mempersiapkan hati kita, hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita terpisah di ruangan yang berjauhan, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita akan mulai ibadah kita pada minggu hari ini. Kita mau angkat pujian sebagian hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang saat ini kita hadapi, kita mau serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyembuhkan.
Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali beribadah, sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, kita nggak bisa saling berjabat tangan. Tetapi biarlah apa yang terjadi bukan membuat kita semakin jauh dari Tuhan, tetapi semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari ini di hari Sabat yang sangat luar biasa, kita kembali akan belajar tentang firman Tuhan, tapi sebelumnya saya akan pimpin dulu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Pemurah, Engkau yang mempunyai seluruh kehidupan kami, di mana saat hari ini kami masih boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu di hari Sabat yang luar biasa. Engkau hadir di tempat ini dan Engkau hadir untuk memberkati pemberitaan sabda firman-Mu. Kiranya setiap telinga yang mendengar boleh diberkati, boleh dibuat menjadi lebih indah, lebih sanggup dan mampu untuk menghadapi setiap tantangan. Berfirmanlah Tuhan, kami sangat memerlukan kebenaran firman-Mu untuk perjalanan iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima pengurapan-Mu dan kami siap untuk beritakan Injil-Mu, untuk mendengar sabda firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat, mendengar suara Tuhan, melihat tentang keajaiban dan kebaikannya Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah keadaan situasi yang sangat-sangat menyakitkan, menyedihkan, di mana kita mendengar teriakan di sana sini, ada kekurangan, ada kematian, ada kesakitan, ada penderitaan yang begitu luar biasa. Tetapi biarlah pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka dan mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang Nasrani yang sudah merasakan berkat Tuhan dengan luar biasa. Apakah kita mau tetap tinggal dalam keegoisan? Apakah kita akan tetap tinggal dengan sikap pelit kita di tengah-tengah kondisi yang seperti ini? Kita kembali membaca di dalam kebenaran firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Saya akan bacakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ada banyak orang WA ke saya, Ibu, ini gimana situasi kondisi seperti ini? Apa yang harus kami makan besok? Apa yang harus kami lakukan untuk hari esok? Hari ini saja sudah susah, berat menanggung beban. Tapi saya selalu katakan, baik di dalam hidup saya pribadi, ke anak-anak, juga kepada jemaat, jangan pernah takut. Tuhan selalu berkata, Dia akan menyertai dan memberkati. Burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan. Bunga bakung di padang dihiasi sebegitu rupanya. Apalagi kita yang diciptakan segambar dengan Dia. Makanya di sini kita mau belajar. Biarlah kita tetap bisa memberi di tengah-tengah kondisi yang susah. Kasih lewat kita semuanya akan kita bagikan seperti Tuhan sudah melakukan lebih banyak untuk kita. Dan apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita mau belajar untuk berbagi kasih. Di sini dikatakan, apapun yang kamu ukurkan lewat pemberian kita, maka disitulah juga akan diukurkan hasil daripada apa yang kita nikmati. Itu hasil dari apa yang kita berikan, yang kita tabur. Nah, di sini kita belajar, saudara, kalau kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri, di situasi kondisi yang seperti ini, perekonomian yang sudah campur maut dan karu-karuan, banyak orang-orang Kristen yang sudah mulai tinggalkan Tuhan. Sementara ada satu pujian yang ingin saya sampaikan, jangan tinggalkan Bethlehem. Kalau kamu mau dapatkan teduh dari tangan kekuatan kuasa Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan Yesus Kristus dengan situasi kondisi apapun juga.
Kadang kita merasakan kesedihan, tetapi kita mau berbuat apa? Ada banyak cara yang Tuhan berikan kepada kita. Di sini dikatakan, berilah maka kamu akan diberi. Jangan sampai kita tinggal dengan keegoisan kita. Kita hanya memiliki secangkir kopi mungkin. Tetapi ketika ada orang datang meminta, lebih berat untuk diri sendiri apa untuk orang yang sedang datang meminta kepada kita. Tuhan Yesus ajarkan ketika kamu disuruh berjalan 2 mil, berjalanlah kamu 4 mil. Ketika ada orang datang minta bajumu, berikan jubahmu. Saya yakin dan percaya, saya belajar dan saya mengajarkan kepada anak-anak saya. Ketika ada orang yang membutuhkan sementara kamu butuh, coba kamu berdoa. Lebih enak kamu memberi apa kamu diberi? Saya ajarkan juga kepada jemaat. Di situasi kondisi yang ada seperti ini, belajarlah untuk menabur benih. Setelah kamu memberi, maka belajarlah untuk melupakan. Itu ajaran kasih Yesus Kristus. Beri dan lupakan. Tetapi sebaliknya ketika kita menerima, belajarlah untuk mengingat siapa yang melakukan kebaikan atas hidup kita. Maka di sini dikatakan, suatu takaran yang baik akan dipadatkan. Ya. Terus akan digoncangkan dan yang tumpah keluar dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kembali kepadamu. Barang siapa menabur akan menuai. Kita akan belajar juga di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ya. Di sini dikatakan, sebentar saya akan buka. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hari-hari ini ada banyak hal yang kita boleh dapatkan dari situasi yang ada. Baru beberapa hari yang lalu saya dimintai tolong seorang janda yang dianggap sangat sederhana. Dia hanya punya warung yang kecil. Tetapi seorang janda ini punya hati yang luar biasa. Saya menangis ketika saya membaca WA. Bu, minta tolong besok. Saya akan memberikan 6 bungkus nasi buat saudara-saudara saya yang ada dalam kekurangan. Bolehkah saya minta tolong Mas Alfred untuk mengantar? Saya udah mulai gini. Hati itu bergejolak, senang banget. Ini janda biasa, janda yang sederhana. Dia bukan janda yang kaya raya. Dia tidak janda yang ditinggali suaminya itu dengan harta berlimpah-limpah. Tidak, sederhana, tidak bisa diperhitungkan dengan cara dia berpikir seperti ini. Seorang janda yang sederhana pada hari itu memberikan makan 60 orang. Di luar pemikiran saya, di luar dugaan kita manusia, bahwa kita tidak akan pernah bisa mengukur sama dengan ukurannya Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mau belajar. Apa yang kita beri, jangan pernah kita meminta untuk nama kita ditulis di paling atas. Jangan sekali-kali kita meminta nominal yang terbesar itu harus dicanangkan di situ. Harus ditayangkan lewat LCD dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan berkata di sini, jika engkau memberi dengan tangan kananmu, maka di sini dikatakan tangan kirimu jangan sampai ngerti. Biarlah apa yang kita lakukan hanya Yesus yang boleh melihat. Selama ada masa yang seperti ini, saya sebagai hamba Tuhan, secara matematika manusia dunia, benar-benar tidak masuk akal. Persembahan nggak bisa kita harapkan. Kita nggak boleh berharap kepada manusia. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5. Di sana dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang berharap kepada manusia. Secara manusia memang saya ada perasaan deg. Apa yang besok saya makan? Kebetulan
2 anak saya sedang kumpul, Cynthia pulang dengan 2 anaknya, si Alfred. Jadi dengan 2 anak 2 cucu kami berlima setiap malam berdoa menangis sama Tuhan untuk mengucapkan berkat buat bangsa Indonesia, mengucapkan berkat untuk kehidupan hamba-hamba Tuhan yang ada dalam kekurangan, mengucapkan berkat buat kota-kota yang kita cintai, mengucapkan berkat dengan doa setiap malam selama hampir 1 bulan. Namun di situ letak kita bisa melihat karya nyata kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Tidak pernah masuk akal. Tetapi firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah kamu lihat, kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul di hatimu, Tuhan sudah menyediakan. Itu yang selalu kita ucapkan. Dan betul apa yang terjadi. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami tidak mengharapkan, kami tidak punya sponsor dari manapun juga. Tapi pada setiap malam, hampir berapa kali saya melihat tempat beras, besok apa yang tak kasihkan buat anak cucu saya. Tapi saya percaya, Tuhan aku percaya. Ketika kami bersatu hati berlima berdoa, 2 anak 2 cucu dan saya bergandeng tangan berdoa, kadang kita menangis. Karena situasi kondisi seperti ini, apa yang bisa kita perbuat? Berapa kali saya mendapatkan mukjizat yang luar biasa. Yang pertama, setiap jam 11, jam setengah 12 malam, WA itu bunyi. Ada yang bilang minta nomor rekening, ada yang bilang seperti ini, seperti itu. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Engkau pelihara kami, burung di udara kau pelihara, bunga bakung di padang pun kau hiasi. Tetapi engkau memberkati Salomo, engkau pun memberkati kami. Itu yang kami dapatkan dalam perjalanan sambil menanti keajaibannya Tuhan. Bahkan dengan doa bersama, dengan persekutuan keluarga, saya pun mendapatkan mukjizat cucu saya. Telinganya yang keluar air karena ketusuk cotton bud. Dia hari yang ketiga berdoa, tangan saya tiba-tiba diminta. Cucu saya belum ada 3 tahun. Tangan saya diminta dengan telunjuk jari saya yang kanan dimasukkan ke dalam telinganya. Dan dia minta, kalau panggil saya Oi, Oi, tangan ini dimasukkan ke telinganya. Saya berdoa, Tuhan aku percaya. Di tengah-tengah kesusahan, kesulitan, engkau tetap nyata kasih-Mu, engkau tetap nyata kuasa-Mu, engkau tetap nyatakan segala keajaiban-Mu. Jadi di dalam situasi kondisi yang seperti ini kita belajar untuk tidak hidup dengan egois, untuk tidak hidup dengan mementingkan diri sendiri. Di sini letaknya kasih kuasa Yesus dinyatakan. Dunia butuh karya nyata Tuhan lewat kita semuanya. Dunia membutuhkan kasih Tuhan lewat uluran tangan dan perbuatan iman kita. Supaya kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Bukan karena kita punya kelebihan, tetapi di dalam situasi kondisi kekurangan pun kita mau belajar. Belajar, dan belajar. Maka di dalam Matius pasal 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kembali kepada kitab Injil Lukas tadi. Biarlah kita mau belajar di situasi kondisi seperti ini untuk melepaskan rasa ego kita. Sikap pelit, sikap gelojoh, sikap mementingkan diri sendiri. Mari kita lepaskan dan kita mau belajar berbagi kasih. Saya belajar dari Bapak Ibu petani. Kalau kita melihat Bapak Ibu petani tidak pernah berpikir ya pada dengan apa yang dia perbuat, hanya segenggam biji padi, dia mulai tanam, dia mulai kerjakan itu semuanya. Untuk apa? Kalau dia tidak melakukan seperti itu, di masa-masa yang sulit ini, bisakah kita makan sesuap nasi? Bapak Ibu tani ini menjadi contoh buat kita semuanya.
Dia melakukan tanpa dia berpikir kok ngenak ke orang lain. Kok nyeneng ke orang lain. Kok buat wareg wetenge wong liya. Enggak seperti itu. Tetapi dia berpikir, kalau tidak ada aku yang melakukannya, bagaimana dengan orang yang punya uang? Apakah mereka akan makan uangnya? Tidak. Oleh sebab itu mari kita belajar dari hal-hal yang paling kecil, dari hal yang paling sederhana, supaya Tuhan kita muliakan di tengah-tengah penderitaan ini. Dengan situasi kondisi yang sangat menakutkan, yang menyakitkan, menyusahkan. Biarlah ketika kita tampil, orang yang susah akan menjadi senang, orang yang lemah akan menjadi kuat, orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan, orang yang sudah kehilangan pengharapan, mereka boleh memiliki semangat yang baru. Oleh karena apa? Hadirnya kita di tengah-tengah keadaan situasi yang sangat sulit ini. Tetap menjadi garam, tetap menjadi terang, tetap menjadi saluran berkat. Jangan menghitung untung rugi. Pastikan kita untung jika kita benar-benar memberkati dengan kondisi hati yang penuh sukacita, dengan kondisi hati yang penuh dengan kerelaan. Biarlah setiap kita mau belajar, ingat bahwa apa yang kita tabur kita akan tuai. Seberapa yang kita akan berikan, itu juga Tuhan akan mengukurnya kembali. Bahkan Tuhan berjanji 30, 60, 100 kali ganda. Tuhan akan mengembalikan ketika kita belajar dari setiap firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya tidak memperpanjang penyampaian firman Tuhan, tetapi biarlah kita mau belajar tetap bersyukur. Bersyukurlah dalam segala perkara. Dan satu lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan ayat yang ke-19 dari Filipi pasal yang keempat, di sana dikatakan, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Biarlah Tuhan yang kita muliakan. Mari kita mau berbagi. Kita mau berbagi. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Mari kita mau belajar dari sedikit, dari yang paling kecil, dari yang tidak ada. Mari dengan kondisi seperti ini dalam doa kita, saya percaya Tuhan Yesus yang pasti akan memberkati kita semuanya. Dan jangan pernah lupa, sekalipun kondisi seperti ini, rumah Tuhan tetap membutuhkan apa yang dikatakan dengan ada kolekte, ada persembahan kasih, ada persembahan persepuluhan. Jangan pernah berkata, bagaimana saya bisa mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan kolekte. Saya percaya, anak-anak Tuhan tidak pernah hidup dalam kekurangan dan kesusahan serta kesulitan. Seberapapun berkat, mari kita belajar untuk taat, untuk takut akan Tuhan. Dengar-dengaran akan suara firman Tuhan. Maka yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada akan menjadi ada. Karena apa? Kitalah yang sudah belajar untuk menabur, memberi dengan hati yang penuh sukacita. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus kalau engkau tidak mau jatuh. Jangan sampai di tengah-tengah penderitaan, kesusahan, kesulitan ini kita tinggalkan, kita tukarkan keselamatan, tinggalkan Yesus demi uang, demi jabatan, demi perjodohan. Yakinlah dan percayalah, Tuhan menyediakan lebih dari yang kita minta. Amin. Yuk kita mau bersama-sama berdoa. Biar apa yang kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan dalam sepekan, Yesus berjalan di depan kita, kanan kiri belakang kita, malaikat dengan membawa berkat-berkatnya menyertai di sepanjang jalan kita. Dan pada saat kita menabur, Tuhan pun akan memperhitungkan. Mari bersama-sama tetap memiliki iman yang kuat di dalam Yesus Kristus. Jangan pernah lupa bersaksilah di tengah-tengah penderitaan. Beritakan Injil, kabarkan kabar keselamatan, bagikan berkat Yesus di tengah-tengah situasi
yang sangat sulit ini. Saya percaya Yesus di dalam diri kita lebih besar dari semua yang ada dan yang sedang terjadi. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan, kami mau belajar seperti yang Engkau ajarkan. Engkau sudah memberikan teladan kepada kami, bahwa Engkau memberikan nyawa-Mu, Engkau memberikan seluruh hidup-Mu dengan penderitaan yang Engkau rasakan, untuk menggantikan setiap derita kami. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu situasi kondisi dunia ini. Teristimewa kami sebagai bangsa Indonesia yang mengasihi bumi Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kiranya kasih Tuhan melanda Indonesia. Berkat Tuhan dicurahkan untuk bangsa dan negara. Engkau yang memberikan Tuhan berkat-berkat ilahi dalam segala kekuatan-Mu untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Sehingga Tuhan, kami percaya ini semuanya akan segera berlalu. Terang itu pun akan Kau nyatakan di atas bumi Nusantara ini. Berkati pemerintahan yang ada, dari presiden, wakil presiden, seluruh staf kementerian yang ada, sampai kepada para pejabat yang paling bawah. Engkau memberkati seluruh suku kaum bangsa yang ada di bumi Nusantara. Engkau memberkati gereja-gereja-Mu agar tetap memiliki rayang takut dan hormat kepada Engkau. Sehingga di situasi kondisi seperti ini, gereja Tuhan tetap bangkit untuk menyemarakkan suara kemenangan, untuk bisa Tuhan memberitakan kebenaran-Mu, kabar damai dan kabar keselamatan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami bukan orang yang biasa, tapi kami orang yang luar biasa di dalam tangan kasih Tuhan. Ini kami berikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk sepekan dalam perjalanan kami menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, kanan kiri muka belakang kami. Berikan kepada kami roh hikmat hati yang bijaksana, sehingga kami boleh berbagi kasih dalam bentuk apapun juga di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat-sangat menyakitkan, menyedihkan ini Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah Immanuel, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Kiranya berkat-Mu dalam berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dalam berkat sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, Engkau curahkan atas seluruh gereja-gereja-Mu. Berkat-Mu turun atas seluruh para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya mereka yang saat ini ada di pedesaan, ada di pedalaman. Mari Bapa, ulurkan tangan-Mu, berkati mereka dalam segala apa yang menjadi keperluan kebutuhan mereka. Teristimewa tetap kuat di dalam kekuatan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman dalam kebenaran-Mu yang boleh memotivasi kami, menasihati kami untuk kami tetap siap menjadi saluran berkat. Terpuji nama Yesus Kristus Tuhan yang punya segala-galanya. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.